Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madin Ramanusa dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari tugas saya. Yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan jenis alat PCR, prinsip PCR, komponen-komponen PCR, dan tahapan prosedur pemeriksaannya. Polymerase chain reaction PCR, jenis, prinsip, komponen, dan tahapan. PCR adalah teknik amplifikasi DNA yang membutuhkan thermal cycler atau PCR mesin. Berikut beberapa jenis alat PCR. Yang pertama, konvensional PCR, menggunakan agarose gel elektroforesis untuk mendeteksi produk PCR. Contoh alat, Biorad T100 thermal cycler. Yang kedua, real-time PCR, menggunakan fluoresensi untuk mendeteksi amplifikasi DNA secara real-time. Contoh alat, Applied Biosystem. Yang ketiga, reverse transcription PCR, digunakan untuk mengamplifikasi RNA dengan mengkonversinya ke DNA menggunakan reverse transkripsi. Contoh alat, Eppendorf Master Cycler. Yang keempat, multiplex PCR, dapat mengamplifikasi beberapa target DNA sekaligus dalam satu reaksi. Contoh alat, Qiagen Rotor Genki. Yang kelima, digital PCR, memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA sekaligus dalam satu reaksi dengan menggunakan beberapa pasangan primer. Prinsip kerja PCR. PCR adalah amplifikasi eksponensial dari segmen DNA target melalui siklus berulang yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, denaturasi, pemanasan sampel hingga sekitar 94-96 Celcius untuk memisahkan dua untai DNA menjadi untai tunggal. Yang kedua, annealing, pendinginan sampel hingga 50-60 derajat Celcius agar primer dapat menempel pada sekuens komplementer di untai DNA target. Yang ketiga, elongasi elektroks, pemanasan hingga 72 Celcius suhu optimal untuk DNA polimerase, menambahkan nukleotida ke ujung 3' pemanjangan rantai DNA baru. Komponen-komponen PCR. Template DNA, segmen DNA mengandung target yang akan diamplifikasi. Primer, olinukleotida pendek yang spesifik untuk sekuens target berfungsi sebagai titik awal bagi DNA polimerase. DNTPS, bahan bangunan untuk sintesis DNA baru, terdiri dari DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. DNA polimerase, enzim tahan panas seperti Taq polimerase yang mensintesis untai DNA baru selama elongasi. Buffer PCR, menjaga kondisi pH dan konsentrasi ion yang optimal untuk aktivitas enzim. Ion magnesium, kofaktor esensial bagi DNA polimerase, biasanya ditambahkan sebagai MgCl2. Tahapan prosedur PCR. Persiapan reaksi. Campurkan semua komponen reaksi, template DNA, primer, DNTPS, buffer, MgCl2, dan DNA polimerase dalam tabung PCR. Inisialisasi. Pemasangan awal pada 94-96 Celcius selama 1-10 menit untuk mengaktifkan DNA polimerase. Jika menggunakan enzim hot start, dan memastikan denaturasi lengkap DNA template. Siklus PCR diulang 20-80 kali. Denaturasi, pemanasan pada suhu 94-96 Celcius selama 20-30 detik untuk memisahkan untai DNA. Annealing, pendinginan hingga
50 sampai 65 Celcius selama 20 sampai 20 detik agar primer dapat menempel pada sequence target. Elongasi, pemanasan hingga 72 Celcius selama 30 sampai 60 detik tergantung panjang target untuk sintesis DNA baru oleh DNA polimerase. Elongasi akhir, tahap tambahan pada 72 Celcius selama 5 sampai 10 menit untuk memastikan semua produk PCR telah disintesis sepenuhnya. Penyimpanan, simpan produk PCR pada suhu 4 Celcius atau segera lanjutkan ke analisis selanjutnya seperti elektroforesis gel untuk visualisasi. Kira-kira ini daftar pustaka dari tugas yang tadi. Terus tugas yang kedua, jelaskan komponen-komponen PCR, definisi, prinsip dan mekanisme kerja PCR. Komponen-komponen PCR. Polymerase chain reaction PCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA spesifik secara in vitro. Teknik ini memungkinkan amplifikasi jutaan salinan DNA target dalam waktu singkat sehingga mempermudah analisis lebih lanjut. Template DNA, segmen DNA yang mengandung urutan target yang akan diamplifikasi. Primer, olinukleotida pendek yang dirancang spesifik untuk menempel pada ujung 3 dan masing-masing untai DNA target berfungsi sebagai titik awal bagi sintesis DNA baru. DNA polimerase, enzim yang tahan panas seperti tag polimerase yang mensintetis untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida ke polimer yang telah menempel pada template DNA. DNTPS, molekul menyusun yang diperlukan untuk sintesis DNA baru. Buffer reaksi, larutan yang menyediakan lingkungan kimia optimal untuk aktivitas dan stabilitas DNA polimerase, termasuk ion bivalen seperti Mg2+ yang berperan sebagai kofaktor enzim. Prinsip dan mekanisme kerja PCR. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut, dan ini daftar pustaka dari soal tadi. Kita lanjut lagi ke ketiga. Jelaskan tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis dan prinsip kerja pembacaannya. Elektroforesis gel. Elektroforesis gel adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul seperti DNA, RNA atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya dengan memanfaatkan medan listrik berikut. Ini adalah tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis serta prinsip kerja pembacaannya. Yang pertama, persiapan larutan agarose. Timbang sejumlah agarose sesuai konsentrasi yang diinginkan, misalnya 2%, dan campurkan dengan buffer TAE 1 kali atau TBE 1 kali dalam labu Elmeyer. Yang kedua, pelarutan agarose. Panaskan campuran tersebut menggunakan microver hingga agarose larut sempurna dan larutkan menjadi jernih. Pendinginan dan penambahan pewarnaan. Biarkan larutan agarose mendingin hingga sekitar 50-60 Celcius. Kemudian tambahkan pewarnaan interkalasi seperti gel red atau editium promida untuk visualisasi DNA. Pencetak gel. Tuangkan larutan agarose ke dalam cetakan gel yang telah dipasang sisir atau comb untuk membentuk sumur-sumur. Biarkan hingga gel mengeras pada suhu kamar. Penempatan gel dalam tangki elektroforesis. Setelah gel mengeras, lepaskan sisir dengan hati-hati dan letakkan gel dalam tangki elektroforesis. Tambahkan buffer TAE 1 kali dan TBE 1 kali hingga gel terendam sepenuhnya. Tahapan penggunaan gel elektroforesis. Yang pertama, persiapan sampel.
Campurkan sampel DNA dengan larutan penyangga loading day untuk permudahan pengamatan selama proses elektroforesis dan memastikan sampel tenggelam ke dalam sumur. Yang kedua, pengisian sampel ke dalam sumur. Dengan menggunakan mikropipet, masukkan sampel yang telah dicampur dengan loading day ke dalam sumur-sumur pada gel. Yang ketiga, proses elektroforesis. Tutup tangki elektroforesis dan hubungkan ke sumber listrik. Jalankan arus listrik dengan tegangan yang sesuai, misalnya 70 sampai 100 volt selama waktu tertentu hingga pewarnaan penanda day mencapai jarak yang diinginkan pada gel. Yang keempat, visualisasi hasil. Setelah elektroforesis selesai, hentikan arus listrik dan keluarkan gel dari tangki. Amati pola pita DNA di bawah sinar ultraviolet untuk mendeteksi keberadaan dan ukuran fragmen DNA. Prinsip kerja dan pembacaan gel elektroforesis. Prinsip dasar elektroforesis gel adalah pergerakan molekul bermuatan dalam medan listrik DNA yang bermuatan negatif karena gugus fosfatnya akan bergerak menuju anoda kutub positif. Saat medan listrik diterapkan, kecepatan migrasi DNA dipengaruhi oleh ukuran fragmen. Fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat melalui pori-pori gel agaros dibandingkan fragmen yang lebih besar. Seterusnya, setelah proses elektroforesis selesai, hasilnya dianalisis dengan memvisualisasikan pita-pita DNA di bawah sinar UV. Intensitas dan posisi pita-pita tersebut dibandingkan dengan penanda ukuran DNA LiDAR untuk menentukan ukuran dan konsentrasi fragmen DNA dalam sampel. Daftar pustaka dari soal yang ketiga. Terima kasih. Sampai jumpa di part kedua.